bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3631. Gerakan kembali Yu Feng Tianxi. Divisi Sihir Kota. Sejak berita bahwa Tianxi akan kembali dengan beberapa kekuatan legendaris di dunia, Divisi Setan Kota penuh dengan kegembiraan. Adegan tak bernyawa di masa lalu telah benar-benar menghilang. Hari-hari mendesak akhirnya akan segera berakhir. Lewatlah sudah kehidupan yang menyedihkan karena ketakutan seperti tikus yang menyeberang jalan. Agama Qianqiu dan Ye Junlin tidak lagi menjadi ancaman. Semua orang menantikan kembalinya Raja Surga. Akhirnya, kita bisa menghidupkan kembali prestise divisi penindas iblis kita. Sudah waktunya bagi divisi penindas iblis kita untuk membalas dendam. Membunuh Sekte Qianqiu dan menghalangi Ye Junlin. Kita akhirnya akan bangkit lagi. Situasi Zenmosi akan segera terbentuk ketika Ling Jueding melihat gunung dan gunung kecil di dalam lubang mayat. Karena Tianxi dan Xuanming akan kembali, Gong Qianqiu mengirim sebagian besar elit. Dia perlu mengumpulkan semua jenis informasi untuk merencanakan langkah selanjutnya dengan lebih baik. Oleh karena itu, hanya beberapa tentara yang mati yang tertinggal di base camp. Tentu saja, ini terutama untuk menjaga Yu Feng Tianxi, 10 besar Tianjiao dari Zenmosi, Su Qingya dan lainnya. Di dalam ruang rahasia yang gelap, Yu Feng Tianxi, yang disiksa hingga hampir mati di palu, tiba-tiba membuka matanya. Mata yang awalnya berawan sekarang sangat cerah. Bahkan dengan cahaya yang menakutkan. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa tubuh Yu Feng Tianxi ditutupi dengan kilau energi redup. Dan energi ini dengan cepat memperbaiki luka di tubuhnya. Saya tidak tahu sudah berapa lama, Yu Feng Tianxi, yang awalnya kurus dan kurus. Lapisan permukaan kulit menjadi halus dan bercahaya. Kulit bekas luka asli seperti kulit ular yang dilucuti, terhempas ke tanah dengan sedikit nafas energi. Hah! Yu Feng Tianxi menghembuskan napas keruh. Keadaan mental seluruh orang disegarkan. Bahkan fluktuasi aura antara gerak tubuh dan gerak tubuh jauh lebih kuat. Hah! Terdengar bisikan dari sudut-sudut gelap. Meskipun 10 talenta teratas telah digali dan keterampilan mereka telah sepenuhnya diserap, mereka pernah menjadi jenius dari 10.000. Ia memiliki persepsi yang sangat tajam tentang fluktuasi dan perubahan napas. Terlebih lagi, Yu Feng Tianxi sekarat sebelumnya, dan dia akan mati di Huangquan. Bagaimana bisa napas tiba-tiba menjadi begitu intens? Ses. Yu Feng Tianxi membuat gerakan diam. Meskipun cahaya di ruang rahasia redup, yang lain sudah beradaptasi, jadi mereka segera menahan napas dan menunggu instruksi. Klik. Yu Feng Tianxi mengerahkan kekuatannya dengan ringan, dan belenggu baja yang mengikat tangan dan kakinya tiba-tiba patah. Kali ini, 10 besar Tianjiao, Su Qingya dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Anda harus tahu bahwa sepasang belenggu ini dibuat khusus oleh Gong Qianqiu, dan saya takut terjadi kesalahan. Bahkan ketika kekuatan mereka mencapai puncaknya, tidak mudah untuk mematahkannya dengan nafas. Namun, Yu Feng Tianxi melakukannya dengan mudah. Kekuatannya telah pulih. Bagaimana ini mungkin? Keterampilan Yu Feng Tian telah sepenuhnya ditelan. Pikiran semua orang penuh dengan teka-teki. Tapi Yu Feng Tianxi mendapatkan kembali kekuatannya, yang merupakan peristiwa besar yang membahagiakan bagi mereka. Kamu tidak perlu bertanya. Aku akan menyelamatkan kalian semua selanjutnya, kata Yu Feng Tianxi dengan suara rendah. Faktanya, bahkan Gong Qianqiu meremehkan Yu Feng Tianxi. Dia sendiri adalah seorang jenius medis, dan dia sebenarnya menyembunyikan beberapa pil obat yang menyelamatkan jiwa di tubuhnya. Bahkan jika orang terkenal Gong Qianqiu mencari secara detail, mereka tidak menemukannya. Jadi Yu Feng Tianxi menemukan kesempatan untuk minum pil obat, dan keterampilannya pulih dengan cepat. Terima kasih Yu Feng Tianxi. Ten Tianjiao dan yang lainnya meneteskan air mata. Mereka benar-benar putus asa. Lagi pula, dalam menghadapi tingkat penjaga seperti itu,
Keterampilannya sendiri telah diserap sebanyak mungkin, dan dia tidak dapat melarikan diri apapun yang terjadi. Tapi sekarang ada harapan untuk hidup. Itu luar biasa. Bab 3632/10 Tian Jiao dan Su Qingya melarikan diri. Bab 3632/10 Tian Jiao dan Su Qingya telah melarikan diri. Yu Feng Tianxi perlahan berdiri dan menggerakkan otot-ototnya. Setelah memastikan bahwa kekuatannya pulih sepenuhnya, dia dengan cepat berjalan ke sisi orang lain. Bagilah beberapa pil yang tersisa menjadi beberapa bagian, dan masukkan ke dalam mulut 10 besar Tian Jiao dan yang lainnya. Kamu menyerap kekuatan ramuan obat sesuai dengan metode latihan yang diajarkan olehku. Ingatlah untuk mengendalikan nafasmu. Jika tidak, fluktuasi nafas akan mudah dideteksi oleh para ahli. Yu Feng Tianxi memperingatkan, dan kemudian dengan cepat berlatih latihan. Menginformasikan orang-orang. 10 besar Tian Jiao dan yang lainnya sangat gembira dan buru-buru mengikuti apa yang dikatakan Yu Feng Tianxi. Dengan cepat menjalankan latihan, kekuatan jamu juga cepat diserap oleh tubuh. Karena jumlah pil obat yang terbatas, dan tulang akar mereka digali, mereka hanya memulihkan 2 hingga 3/10 dari keadaan puncak mereka. Sebaliknya, Su Qingya memulihkan 50% hingga 60% dari kekuatannya. Orang dapat membayangkan betapa menakutkannya efek pil obat ini. Merasakan fluktuasi aura di tubuh lagi, semua orang bersemangat lagi. Apakah kamu hampir pulih? Setelah waktu yang lama, Yu Feng Tianxi bertanya dengan wajah serius. Kerumunan mengangguk. Masih ada lebih dari setengah jam sebelum penjaga mengantarkan makanan. Ketika saatnya tiba, saya akan membantu Anda untuk melawan jalan berdarah. Yu Feng Tianxi dengan cepat merumuskan rencana pertempuran. Meskipun dia telah memulihkan kultivasinya, dia tidak yakin apakah Gong Qianqiu dan Du Guxiao menjaga di luar. Bagaimanapun, kekuatan kedua orang ini telah melampaui Yu Feng Tianxi. Jika mereka sengaja menyembunyikannya, dia tidak akan dapat menemukannya. Semua orang mematuhi instruksi, dan mereka semua tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika tidak, jika Gong Qianqiu mengetahui upaya melarikan diri, konsekuensinya akan menjadi bencana. Waktu berlalu perlahan, dan ada langkah kaki ringan di luar ruang rahasia. Di sini, Yu Feng Tianxi sedikit menyipitkan matanya, bersembunyi langsung di langkah kaki yang gelap. Ledakan. Pintu dibuka. Dan 2 penjaga yang mati melemparkan baskom berisi makanan babi ke tanah. Beberapa anjing mati. Makanan anjingmu ada di sini. Cepat makan. Sebelum penjaga kematian selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa bahwa dia diselimuti oleh aura kematian yang sangat kuat. Segera setelah itu, bagian belakang kepala dibanting, dan otaknya retak. Mayat itu jatuh ke tanah. Hati-hati di belakangmu. Rekan di sebelahnya mengingatkannya, yang berniat membantunya, tetapi tiba-tiba merasa lehernya terjepit erat. Klik. Suara patah tulang terdengar. Penjaga yang mati itu langsung berubah menjadi mayat. Meskipun kekuatan Yu Feng Tianxi tidak sebanding dengan Gong Qianqiu dan Du Guxiao, itu jelas merupakan pukulan pengurangan dimensi bagi orang mati. Pergi. Yu Feng Tianxi bergegas keluar lebih dulu. Ada beberapa tentara elit yang mati di luar. Namun, mereka tidak berdaya melawan sang Yu Feng Tianxi. Dengan cara ini, Yu Feng Tianxi memimpin kerumunan untuk melawan jalan berdarah. Semua orang bergegas keluar dari sel kuburan massal, dengan rakus menghirup udara segar. Perasaan bebas kembali benar-benar menggairahkan mereka. Mari kita bertindak secara terpisah, sehingga bahkan jika Gong Qianqiu kembali, itu tidak akan musnah. Kembalilah ke divisi Zenmo sesegera mungkin atau temukan Ye Junlin secara langsung. Sekarang, aku khawatir dia adalah satu-satunya orang yang bisa menekan Gong Qianqiu. Yu Feng Tianxi berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang mengangguk, tidak berani tinggal di tempat, dan dengan cepat melarikan diri dari lubang mayat. Meskipun tidak banyak anggota sekte Qianqiu yang tertinggal di Wanshikeng,
Bagaimanapun juga ini adalah benteng pertahanan Sekte Qiankyu. Para prajurit yang mati yang bertugas kembali dalam kelompok, dan situasi di mana Yu Feng Tianxi dan yang lainnya melarikan diri segera ditemukan. Laporkan kepada Master Sekte, Yu Feng Tianxi dan yang lainnya dibawa pergi. Penjaga orang mati itu melapor langsung ke Gong Qiankyu. Menurut pendapatnya, Yu Feng Tianxi, Su Qingya dan yang lainnya hanya memiliki satu napas tersisa, dan sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil inisiatif untuk melarikan diri. Gong Qiankyu sangat marah ketika mendengar laporan itu. Sekelompok sampah, bahkan beberapa orang sekarat tidak dapat menonton. Semua orang dikirim, pastikan untuk menangkap mereka. Gong Qiankyu memberi perintah, dan puluhan ribu Sekte Qiankyu secara kolektif dikirim untuk menangkap orang. Bab 3633, cari dimanapun. Kuburan massal. Kamp Pangkalan Pendidikan Qiankyu. Wajah Gong Qiankyu tenggelam seperti air, dan seluruh aula menjadi sunyi. Para eksekutif inti Sekte Qiankyu bahkan tidak berani mengeluarkan suasana, karena takut kemarahan Gong Qiankyu akan terpengaruh oleh Ciyu. 10 besar Tian Jiao dan Yu Feng Tianxi berhasil lolos, yang memalukan bagi Gong Qiankyu. Orang-orang ini memiliki terlalu banyak informasi orang dalam, terutama identitas aslinya dan memprovokasi hubungan antara Zen Moxi dan Ye Junlin. Setelah menyebar, kemarahan Zen Moxi dan Ye Junlin mungkin akan fokus pada diri mereka sendiri. Meskipun Gong Qiankyu memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, kembalinya Tianxi yang akan datang adalah variabel. Selain itu, sikap Xuanming terhadap dirinya sendiri setelah kembali tidak diketahui. Meskipun Gong Qiankyu menyelamatkan hidup Duguk Xiao pada awalnya, Xuanming mungkin tidak dapat membalas rasa terima kasihnya. Bahkan perlu untuk mencegah anak laki-laki anti tulang ini mengambil kesempatan untuk mencaplok Sekte Qiankyu. Ini benar-benar sakit kepala. Gong Qiankyu dengan lembut menekan pelipisnya. Apa yang sebenarnya salah? Pikiran Gong Qiankyu berputar dengan cepat. 10 besar Tian Jiao, Su Qingya dan yang lainnya seperti itu pada saat itu. Seharusnya tidak mungkin memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Yu Feng Tianxi. Seharusnya dia. Gong Qiankyu tiba-tiba menyadari bahwa Yu Feng Tianxi dikenal sebagai jenius medis paling menonjol di abad yang lalu. Pada saat yang sama, dia juga sangat berbakat dalam alkimia, jadi dia seharusnya tertinggal. Gunakan pil obat untuk memulihkan basis kultivasi dengan cepat. Aku benar-benar meremehkan Yu Feng Tianxi, seorang yang abadi. Gong Qiankyu sedikit menyesal. Mengetahui hal ini sebelumnya, akan lebih baik untuk langsung mengakhiri hidup Yu Feng Tianxi. Setelah masalah bocor, Ye Junlin tidak perlu khawatir. Tapi Tianxi akan segera kembali, dan yang pertama pasti Li Wei. Kemudian dia, pelakunya yang hampir menghancurkan divisi setan kota, akan menanggung beban berat menjadi target hidup. Tidak diketahui sejauh mana kekuatan Tianxi telah mencapai, dan tidak pasti seberapa menakutkan kekuatan yang akan dia bawa kembali. Memikirkan Gong Qiankyu ini, saya merasa kesal. Dengarkan aku, Yu Feng Tianxi harus dibawa kembali. Gong Qiankyu berkata dengan dingin. Ya. Qiankyu Jiao menjawab serempak. Duguk Xiao, kamu akan membagi tentara mati yang kamu latih menjadi 2 kelompok. Di satu sisi, mereka mencari dan membunuh mereka dengan cara seperti karpet. Ini setengah langkah lebih dekat ke divisi setan kota. Kata Gong Qiankyu sungguh-sungguh. Duguk Xiao memimpin dan pergi. Meskipun Duguk Xiao telah mengetahui bahwa ayah kandungnya Xuanming akan kembali, dia masih dengan rela mengikuti Gong Qiankyu. Menurutnya, Gong Qiankyu memiliki kekuatan, keterampilan dan strategi, dan jelas merupakan seorang pemimpin yang langka dalam 1 abad. Melakukan sesuatu dengan orang seperti itu cepat atau lambat akan menginjakkan kaki di puncak kehidupan. Adapun rencananya setelah kembalinya ayah kandungnya, tidak perlu memikirkannya sekarang. Tuan Bon, kamu juga secara pribadi membawa semua pembunuh untuk menemukannya. Tuan Bon juga memimpin, dan dia dan Duguk Xiao pada dasarnya berpikiran sama.
Terutama Bone Master yang pernah dikeluarkan oleh divisi Demon Suppression sebelumnya. Dan sekarang dia merasa lebih gembira saat bertemu dengan Ming Master. Selama periode waktu ini, Guguk Xiao mencoba yang terbaik untuk melatih tentara yang mati. Dan 10 kuil Yama dan 7 organisasi pembunuhan semuanya menjadi tentara mati dari Sekte Qiankyu. Terutama orang-orang ini termasuk dalam jajaran bisnis. Gong Qiankyu juga memberi mereka versi sederhana dari latihan menelan ekstrim. Selain itu, setelah pembuluh darah spiritual meletus lagi, energi spiritual sudah cukup, sehingga kekuatan orang-orang ini meningkat pesat baru-baru ini. Itu baru berguna sekarang. Mengirim begitu banyak orang untuk mengejar dan membunuh, Gong Qiankyu masih sedikit gelisah. Jadi dia secara pribadi memimpin sekelompok tentara yang mati untuk memburu. Gong Qiankyu telah memutuskan bahwa selama dia menghadapi perlawanan selama pengejaran ini, dia akan membunuh 10 besar Tianjiao dan yang lainnya di tempat. Setelah melarikan diri dari lubang mayat, Yu Feng Tianxi dan yang lainnya langsung dibagi menjadi 3 tim untuk melarikan diri untuk hidup mereka agar tidak tertangkap dalam sekali jalan. Bab 3634, Pelarian Hebat. Sekelompok 10 bakat hebat, sekelompok 3 Su Qingya, dan sekelompok Yu Feng Tianxi sendiri. Gelap seperti tinta. Sesosok berlari melalui hutan dengan kecepatan tinggi. Ada beberapa sosok hitam mengejarnya. Tetapi karena perbedaan kekuatan, jarak antara kedua belah pihak semakin jauh. Yu Feng Tianxi lah yang berada di garis depan kehidupan yang melelahkan ini. Dia adalah orang dengan pemulihan terkuat di sel bawah tanah. Justru karena inilah Yu Feng Tianxi memutuskan untuk pergi sendiri, agar tidak terlibat oleh orang lain. Tapi dia baru saja melarikan diri dari lubang mayat ketika dia ditemukan oleh anggota Sekte Qiankyu. Dan dia mengikuti dengan cermat. Yu Feng Tianxi secara alami berpikir untuk memotong ekor ini sebelum melarikan diri. Namun, setelah 2 kali mencoba, Yu Feng Tianxi terkejut mengetahui bahwa anggota Sekte Qiankyu semakin banyak membunuh anggota. Jelas, pihak lain telah menerima informasi yang relevan dan sedang melakukan pencarian skala penuh untuk personel yang melarikan diri. Dengan penilaian ini, Yu Feng Tianxi tidak lagi terjerat terlalu banyak dengan pisau pembunuh. Orang-orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Yu Feng Tianxi sedikit tertekan. Anggota Sekte Qiankyu yang mengejarnya tidak terlalu kuat dalam pertempuran. Namun, gerakannya aneh dan kecepatan gerakannya sangat cepat, dan sang jenderal benar-benar akan mengikuti jejak Yu Feng Tianxi. Yu Feng Tianxi dengan cepat memeriksa aura di sekitarnya, tetapi tidak menemukan jejak master yang mencurigakan. Segera berhenti. Jika kalian terus mengikuti, jangan salahkan Ben Tianxi karena kejam. Yu Feng Tianxi memperingatkan dengan dingin. Aku menyarankanmu untuk kembali bersama kami. Kalau tidak, bunuh aku. Pemimpin prajurit yang mengejar berkata dengan sungguh-sungguh. Mencari kematian. Yu Feng Tianxi menembak langsung. Namun, yang membuatnya tertekan adalah pengejarnya tidak melawan sama sekali, dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tapi Yu Feng Tianxi baru saja selesai merekrut dan hendak pergi, ketika pembunuh di belakangnya mengikuti. Selalu jaga jarak aman. Sial. Bahkan Yu Feng Tianxi sedikit tidak berdaya di hadapan pengejar seperti plester kulit anjing. Kuncinya adalah selama Anda memutuskan untuk membunuh orang-orang ini, Anda pasti akan terpikat ke musuh. Pada saat itu, dia akan dikelilingi oleh pengepungan berat. Tidak sebanding dengan kerugiannya. Yu Feng Tianxi harus terus mengubah posisinya, berusaha meningkatkan jarak antara kedua belah pihak sebanyak mungkin. Arah yang dia tuju adalah divisi setan kota. Setelah berlari untuk waktu yang lama, kekuatan fisik Yu Feng Tianxi sangat lelah. Terutama kelelahan mental membuatnya merasa sedikit lelah. Tapi untungnya, dengan kekuatan manusia supernya, dia tidak menderita luka yang berarti. Sebaliknya, 10 talenta teratas tidak seberuntung itu. Akar mereka benar-benar hilang, dan mereka mampu mendapatkan kembali sebagian dari kekuatan mereka, yang sepenuhnya dirangsang oleh kekuatan obat dari ramuan obat Yu Feng Tianxi. Ini setara dengan sumber daya yang tidak terbarukan,
dan setiap bagian yang dikonsumsi akan terus berkurang. Tentu saja, 10 jenius teratas memiliki berbagai latihan mendalam, tetapi ki sejati yang dikultivasikan dalam waktu singkat tidak dapat memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, dalam proses melarikan diri, hampir semua orang dari 10 besar Tianjiao terluka, dan mereka tampak malu. Adapun Sukinya dan yang lainnya, mereka tidak memilih untuk kembali ke divisi setan kota, tetapi langsung bergegas ke base camp Ye Junlin. Ini juga ide Sukinya. Menurutnya, hanya Ye Junlin yang bisa melawan Gong Qianqiu secara langsung. Karena itu, mereka bertiga melarikan diri dengan sangat lancar pada awalnya. Itu bahkan tidak bertemu terlalu banyak anggota Qianqiu untuk dibunuh. Baru pada tahap akhir mereka bertemu dengan pembunuh sekte Qianqiu yang menjaga pinggiran base camp Ye Junlin. Sisi lain, Yu Feng Tianxi dan 10 besar Tianjiao mencoba yang terbaik. Akhirnya, itu dibagi menjadi 2 arah dan datang ke pinggiran base camp divisi Town Demon. Namun, tepat setelah mereka kembali ke bagian dalam departemen sihir kota, mereka menemukan bahwa ujung yang jauh sedikit lebih terang. Sosok yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan, dan bahkan Yu Feng Tianxi merasakan kesemutan di kulit kepalanya. Ups, Gong Qianqiu telah mengerahkan pasukan besar di luar divisi penindasan iblis. Yu Feng Tianxi dan 10 besar Tianjiao tenggelam ke dasar lembah. Bab 3635, gunakan obat. Ribuan anggota gereja yang tak terhitung jumlahnya sedang mencari karpet. Yu Feng Tianxi dan 10 besar Tianjiao tiba-tiba merasakan abu. Belum lagi keadaan mereka saat ini. Bahkan di masa kejayaan mereka, aku khawatir mereka tidak akan bisa kembali ke divisi setan kota. Secara khusus, kekuatan fisik 10 besar Tianjiao hampir mencapai batasnya. Mereka tidak tahu bagaimana meminta bantuan. Apalagi melihat situasi ini, Zenmoshi juga merupakan sikap yang tidak bisa dipertahankan. Jelas, momentum sekte Qianqiu telah sepenuhnya menghalangi divisi Zenmo. Bahkan jika Yu Feng Tianxi hampir putus asa, begitu Zenmoshi ditekan. Jadi bahkan jika Anda kembali ke divisi penekan iblis sendiri, itu hanya akan mempercepat kematian divisi penekan iblis. Ada intersepsi di depan, dan mengejar tentara di belakang. Yu Feng Tianxi dan 10 besar Tianjiao tidak punya pilihan selain mencari rute lain untuk melarikan diri. Hanya saja hati mereka saat ini hampir putus asa. Adapun Sukinya dan yang lainnya, mereka cukup beruntung, dan mereka menyerah begitu saja untuk kembali ke departemen sihir kota. Mereka bergegas langsung ke base camp Ye Junlin, tetapi perlawanan yang mereka temui tidak terlalu besar. Ye Junlin juga menjadi sedotan penyelamat menit terakhir di benak mereka. Pada saat yang sama, Ye Junlin juga mendapat berita. Ini benar-benar bantuan Tuhan bagi para penjahat penting yang ditahan oleh sekte Qianqiu untuk melarikan diri. Ye Junlin ragu-ragu kapan harus menggunakan kekuatan pembuluh darah obat. Mengetahui bahwa kultus Qianqiu berkumpul di dekat base camp, Ye Junlin hampir bergegas kembali untuk duduk di kota untuk menghindari masalah. Tetapi setelah menunggu lama untuk mendapatkan berita lagi, sekte Qianqiu tidak memiliki situasi ofensif sama sekali, tetapi memperkuat dalam jangkauan. Untuk sementara, dia tidak dapat mengetahui tujuan sebenarnya dari sekte Qianqiu, dan Ye Junlin tidak berani dengan mudah mengekstrak kekuatan pembuluh darah obat. Lagi pula, begitu tubuh dipadamkan, perlu waktu tertentu untuk mengabdikan diri Anda untuk itu. Pada saat itu, jika ada masalah di base camp, Ye Junlin tidak akan dapat mendukungnya tepat waktu. Sekarang saya mendapat berita bahwa pemimpin sekte wanita misterius menggunakan kekuatan seluruh gereja untuk menangkap penjahat. Dia tidak punya waktu untuk peduli. Aku akan memadamkan tubuhku sekarang, dan aku bisa menyembunyikannya dari mata dan telinga semua orang. Ye Junlin berkata dengan penuh semangat. Yan Zhangsheng mengangguk dan berkata, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu dengan ketenangan pikiran. Aku akan melindungi hukum untukmu. Kemudian Ye Junlin bergegas ke lokasi vena obat. Vena spiritual yang tampaknya biasa muncul di depannya. Dibandingkan dengan 2 vena super spiritual dari kerajaan abadi dan rencana Atlantis,
Penampilan Vena Obat terlalu biasa-biasa saja. Penampilannya jauh lebih agung daripada dua pembuluh darah super spiritual. Jika pembuluh darah super spiritual dari kerajaan abadi adalah Huasan yang agung, maka pembuluh darah obat paling banyak adalah sebuah bukit kecil. Namun, bahkan pembuluh darah obat yang tampaknya biasa-biasa saja di luar mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan energi spiritual yang terkandung di dalamnya saja tidak kurang dari dua Vena super spiritual itu. Pada saat Ye Junlin menghancurkan pertahanan energi luar dari Vena Obat, energi yang sangat kuat meledak dari Vena Obat. Ya, tidak lama setelah Ye Junlin mengeraskan tubuhnya, suara yang mirip dengan auman naga datang. Bahkan Ye Junlin terkejut dan gendang telinganya sakit, dan bahkan pikirannya kesurupan untuk sesaat. Perlawanan yang sangat kuat. Ye Junlin sedikit terkejut. Dalam keadaan normal, nadi spiritual dihancurkan oleh kekuatan eksternal dan diserap oleh orang-orang. Poin paling, perlawanan, mereka adalah luapan kekuatan spiritual yang cepat. Namun denyut nadi obat di hadapannya seolah memiliki kebijaksanaan tersendiri, dan bahkan mengkombinasikan kekuatan denyut nadi obat untuk melawannya. Seolah tidak mau digunakan oleh energinya sendiri. Apakah ini naga obat di mulut Yan Zhangsheng? Ini menarik. Ye Junlin malah tertawa bukannya marah. Di depan Lao Su, bahkan jika kamu adalah seekor naga, kamu harus digulung. Ye Junlin melepaskan kekuatan di tubuhnya, dan paksaan energi kekerasan menutupi pembuluh darah spiritual seperti kekuatan yang luar biasa. Hei! Hei! Naga mengaum di kedalaman pembuluh darah obat berteriak perlawanan sejak awal. Pada akhirnya, itu berubah menjadi bisikan penyerahan diri pada kekuatan ilahi Ye Junlin. Bab 3636, Hilangkan kecurigaan terhadap Gong Qianqiu. Saya merasa bahwa kekuatan denyut nadi obat tidak memiliki perlawanan pada saat ini. Sudut mulut Ye Junlin naik sedikit, akhirnya menundukkan naga obat bijak. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan kekuatan pembuluh darah obat dengan percaya diri dan berani. Ye Junlin menjalankan latihan dasar, membentuk peluang energi yang kuat, terus-menerus menyerap kekuatan pembuluh darah obat untuk mencuci tubuh dan meridian. Setelah periode pendinginan tubuh, Ye Junlin tiba-tiba menemukan fitur khusus dari Vena obat ini. Energi yang terkandung dalam Vena obat lebih ringan daripada dua Vena super spirit lainnya. Tapi itu memiliki efek bergizi pada tubuh manusia, meridian, dan bahkan roh. Meskipun metode pelatihan dasar Ye Junlin berbeda dari energi menelan paksa Gong Qianqiu, tetapi pada akhirnya, ki spiritual eksternal digunakan untuk penggunaan sendiri, yang akan membebani meridian dan tubuh sampai batas tertentu. Namun, setelah diberi makan oleh pembuluh darah obat, semua beban energi ini menghilang. Secara khusus, itu juga memperkuat kekuatan spiritual Ye Junlin sampai batas tertentu. Setelah menggunakan kekuatan pembuluh darah, energi persepsiku akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Ye Junlin berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Pada saat yang sama, Suzaku dan yang lainnya masih melacak bukti dan berita Gong Qianqiu. Seluruh staf Qianqiu Jiao dikirim untuk mencari orang-orang penting dan terjadi banyak keributan. Secara khusus, Suzaku dan yang lainnya mendapat gosip bahwa di antara para buronan, ada 4 sukinya dan 10 talenta terbaik. Mereka tidak mati. Dan mereka dipenjarakan oleh Sekte Qianqiu pada saat yang sama. Suzaku dan yang lainnya terkejut. Anda harus tahu bahwa 10 besar Tianjiao membawa artefak Wu Fangge Zenge untuk mengepung Ye Junlin dan menghilang tanpa jejak setelah dia dilecehkan. Justru karena inilah konflik antara Ye Junlin dan Zhen Moxi telah diprovokasi secara menyeluruh. Kemudian, diklarifikasi bahwa Ye Junlin melepaskan 10 talenta teratas, tetapi Su Qingya dan yang lainnya disalahkan. Sekarang mereka telah melarikan diri dari Sekte Qianqiu pada saat yang sama. Mereka pasti telah mempelajari banyak informasi orang dalam tentang Sekte Qianqiu. Jika tidak, Sekte Qianqiu tidak akan menggunakan seluruh sekte untuk memburu dan membunuh. Kita harus menemukan Su Qingya dan yang lainnya.
Mungkin kunci untuk membuka rahasia pemimpin wanita misterius itu adalah orang-orang ini, kata Suzaku dengan sungguh-sungguh. Qinglong dan yang lainnya sangat setuju, dan mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menemukannya. Dengan keributan besar, Xiao Feng secara alami khawatir. Meskipun selama ini dia telah menelan ludah dan meningkatkan kekuatannya, tapi Xiao Feng juga mengirim orang untuk mengawasi pergerakan orang-orang di sekitarnya. Khusus untuk Suzaku dan yang lainnya, itu banyak perhatian. Bagaimanapun, Suzaku dan yang lainnya telah bekerja untuk menemukan jejak dan petunjuk Gong Qianqiu. Su Qingya dan 10 talenta teratas tidak mati. Xiao Feng juga cukup terkejut. Lagi pula, dikabarkan bahwa Su Qingya membunuh 10 talenta teratas untuk mendapatkan harta karun itu. Selain itu, Su Qingya dipenjara di ruang bawah tanah rahasia Sekte Qianqiu. Jadi dia pasti tahu banyak rahasia Sekte Qianqiu. Bahkan mungkin tahu identitas pemimpin Sekte Qianqiu. Jika kamu menemukan mereka dan menanyakan yang sebenarnya, maka kecurigaan Qianqiu akan benar-benar hilang. Xiao Feng langsung bersemangat. Bukankah alasan mengapa dia bekerja sangat keras untuk berkultivasi dan meningkatkan untuk memiliki lebih banyak suara dan membawa Gong Qianqiu kembali? Jika kecurigaan Gong Qianqiu dibersihkan lagi, bahkan Tuan Ye Junlin tidak akan terus mencegah mereka berkencan. Bahkan jika Su Qingya dan 10 jenius teratas melarikan diri, mereka kemungkinan besar akan kembali ke divisi penindasan iblis. Tentu saja Su Qingya juga bisa datang untuk menemukan tuannya. Jadi selama kamu mencari di dua tempat ini, sebagai center, kamu pasti akan mendapatkan sesuatu. Tanpa melibatkan Gong Qianqiu, pikiran Xiao Feng bereaksi sangat cepat. Jadi orang kepercayaan faksi Xiao Feng meluaskan ke sekitar base camp untuk menemukan jejak Su Qingya dan yang lainnya. Dan dia sendiri pergi ke divisi setan kota untuk menemukannya. Menurut pendapat Xiao Feng, hubungan antara 10 talenta teratas dan tuannya tidak begitu baik, dan kemungkinan kembali ke Departemen Sihir Kota sangat tinggi. Selain itu, 10 arogansi teratas memiliki jumlah orang yang besar dan target yang besar, sehingga relatif mudah untuk dicari. 10 talenta teratas, kamu harus berdiri teguh, terserah kamu untuk menghilangkan kecurigaan terhadap Qianqiu. Sosok Xiao Feng melintas dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Bab 3637/10 Tianjiao tertangkap. Kegelapan. Beberapa sosok disembunyikan di hutan. Ini adalah 10 kesombongan yang akan segera habis. Sejak mereka mengetahui bahwa Sekte Qianqiu dijaga ketat oleh Sekte Qianqiu, mereka tahu bahwa jalan ini tidak mungkin. Dalam keputusasaan, dia harus bersembunyi di hutan. 10 bakat besar berencana untuk menyelinap ke divisi penindasan iblis setelah para penjaga memiliki kekurangan. Dikejar dan dibunuh selama berhari-hari telah membawa kekuatan mental dan fisik mereka ke batas. Jika bukan karena keyakinan dan ketekunan yang telah saya kembangkan selama bertahun-tahun, saya khawatir saya akan pingsan karena kelelahan. Ini bukan cara untuk terus seperti ini. Setelah fajar, kita dapat dengan mudah diekspos, kata Bailey Waner dengan suara rendah. Sangguan Tianfeng menghela nafas dan berkata, ada terlalu banyak orang di sekitar Sekte Qianqiu, dan kami akan bergegas mati. Sisanya menggelengkan kepala dan menghela nafas, bukan lagi semangat 10 talenta teratas. Bersembunyi adalah mati, dan membunuh adalah mati. Lebih baik bertarung. Jika Anda bisa bergegas keluar, beritahu polisi situasinya. Saya percaya Tianxi dan yang lainnya akan membalaskan dendam kita. Dalam 5 cara, mungkin ada peluang. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri? Tepat ketika 10 talenta teratas bersiap untuk berakting, suara wanita yang lucu datang dari kejauhan. Suara ini sangat menusuk, seolah-olah bisa menghancurkan gendang telinga seseorang. Hati 10 talenta teratas tenggelam ke dasar dalam sekejap. Gong Qianqiu. Ini adalah suara Gong Qianqiu. Murid dari 10 besar Tianjiao tiba-tiba menyusut, dan secara naluriah ingin melarikan diri. Jangan sia-siakan usahamu. Kamu telah dikunci oleh Master Sekte ini. Kamu tidak dapat melarikan diri.
Sebelum dia selesai berbicara, sesosok hitam berlari kencang seperti kilat. Dalam sekejap, 10 arogansi teratas mendekat. Paksaan energi yang mengerikan menyebar, dan area itu digeledah seperti selimut merkuri. 10 kesombongan teratas tidak punya tempat untuk disembunyikan, dan dalam keputusasaan, mereka harus mengambil inisiatif untuk muncul. Bertarung dengannya. Bahkan jika aku mati, aku tidak ingin disiksa lagi. Jiang Tianxiong hampir meraung. 10 kesombongan teratas dulunya sombong dan arogan. Gong Qianqiu menginjak arogansi dan martabat mereka di tanah dan menggosok mereka. Mengingat periode kehidupan yang tidak manusiawi itu, ekspresi tekad muncul di mata 10 talenta teratas. Itu benar. Bahkan jika kamu mati dalam pertempuran, kamu tidak bisa dipermalukan seperti itu lagi. Berjuang. 10 talenta teratas membuat keputusan di hati mereka. Gong Qianqiu berkata sambil mencibir, kamu ingin mati. Itu tidak mudah. Tuan sekte ini hanya ingin kamu hidup daripada mati. Sua. Sebuah bayangan gelap ditembakkan. Li Zuyue dan Su Zetian ditampar di dada sebelum mereka sempat bereaksi. Keduanya terbang lebih dari 10 kaki terbalik, dan akhirnya jatuh ke tanah, dengan darah sudah mengalir dari sudut mulut mereka. Yang lain berkerumun, mengetahui bahwa mereka bukan lawan Gong Qianqiu, tetapi mereka ingin mati. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Gong Qianqiu semakin tersenyum, dan bahkan hanya menggunakan satu tangan untuk melawan musuh di seluruh proyek. Meski begitu, 10 jenius teratas masih tidak berdaya. Dia disiksa dengan darah Gong Qianqiu. Meskipun 10 jenius teratas memulihkan beberapa kultivasi mereka dengan bantuan obat ajaib Yu Feng Tianxi, tetapi mereka tidak memiliki akar sama sekali. Belum lagi bertarung melawan Gong Qianqiu, bahkan saat menghadapi Duguk Xiao hari ini. 10 kesombongan teratas hanya disiksa oleh darah. Lihatlah 10 kesombongan yang malu. Gong Qianqiu perlahan berjalan ke Dugu Tuo dan menginjak dadanya. Katakan, di mana Su Qingya dan Yu Feng Tianxi? Gong Qianqiu mengerahkan sedikit kekuatan, tetapi Dugu Tuo tidak tahan. Dadanya seperti batu besar. Aku tidak tahu, kata Dugu Tuo lemah. Gong Qianqiu mendengus dingin, dan menendangnya sejauh belasan kaki seperti sedang menendang bola. Bagaimana denganmu? Gong Qianqiu menginjak wajah Bai Liwaner dan bertanya dengan dingin. Bab 3638, abaikan 1 poin. Aku tidak tahu. Bai Liwaner diusir sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Setelah menginterogasi beberapa orang berturut-turut, tidak satu pun dari 10 talenta teratas yang datang ke kasus ini. Mata Gong Qianqiu menjadi sangat dalam, dan dia bisa merasakan bahwa orang-orang ini tidak hanya memohon kematian. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu keberadaan orang lain. Lagi pula, mata tidak bisa menipu orang. Gong Qianqiu, kamu bisa membunuhku jika kamu memiliki kemampuan. Ya, aku tidak ingin hidup lagi, jadi beri aku waktu yang baik. Gong Qianqiu, kamu adalah wanita jalang yang hanya tahu bagaimana cara berpegangan. Posisi atas pria. Bahkan bagaimana jika Anda bertanggung jawab atas sekte Qianqiu, Anda bukan anak rendahan. Beberapa dari 10 talenta teratas berteriak, dan beberapa menghina Gong Qianqiu. Tujuannya hanya untuk mati. Mereka benar-benar tidak ingin terus ditahan di sel bawah tanah yang gelap. Jalani hidup yang tidak sebaik babi dan anjing setiap hari. Hidup seperti itu adalah penderitaan. Gong Qianqiu berkata dengan sedih. Kamu harus tetap berada di ruang bawah tanah dengan jujur. Ayo, penjarakan mereka di ruang bawah tanah, dan kemudian letakkan rantai besi khusus melalui anggota tubuh mereka. Kamu tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri lagi. Ini adalah kesempatanku. Ikuti perintah. Qianqiu mengajar orang mati dan diperintahkan untuk mengambil 10 talenta teratas. Segera hanya Gong Qianqiu yang tersisa di tempat di mana Yu Feng Tianxi tua yang abadi ini bersembunyi. Gong Qianqiu sedikit tertekan. Masuk akal bahwa dia sudah memasang jaring,
tetapi dia bahkan tidak bertemu dengan sosok Yu Feng Tianxi. Belum lama ini, Gong Qianqiu mendapat kabar bahwa 10 elit Yama istana yang bertugas melacak Yu Feng Tianxi juga hilang. Gong Qianqiu menutup matanya rapat-rapat dan terus mencari area demi area dengan menggunakan power search. Trik ini juga disadari oleh Gong Qianqiu baru-baru ini. Selama dia melepaskan kekuatannya sendiri, dia akan bertabrakan satu sama lain ketika dia menghadapi fluktuasi kekuatan dari master lainnya. Dapatkan umpan balik tabrakan kekuatan, jadi tentukan lokasi spesifik lawan. Setelah 2 hari berturut-turut mencari, masih belum ada berita tentang Yu Feng Tianxi, Su Qingya, dan lainnya. Tuan, apakah menurut Anda beberapa orang ini telah melarikan diri ke divisi penindasan iblis? Guguk Xiao bertanya dengan suara yang dalam. Dia juga melakukan pencarian karpet panik dengan orang mati. Namun pencarian terus-menerus tidak membuahkan hasil. Gong Qianqiu melambaikan tangannya dan berkata, seharusnya tidak. Setelah saya mengetahui bahwa mereka telah melarikan diri dari lubang mayat, saya segera mengirim seseorang untuk menutup area yang relevan di dekat divisi setan kota. Cara bersembunyi. Sebagai selama kamu melarikan diri ke divisi penindasan iblis, kami juga akan ditemukan oleh orang-orang kami. Terlebih lagi, Sekte Qianqiu masih memiliki banyak orang dalam di divisi penindasan iblis, dan mereka tidak mengungkapkan informasi apapun. Itu benar-benar aneh. Mereka itu tidak bodoh, dan bertindak secara terpisah memang akan membuat kita kesulitan. Guguk Xiao memuji pihak lain dengan nada mengejek. Gong Qianqiu mencibir 2 kali dan berkata, saya pikir Yu Feng Tianxi takut diseret, dan Anda telah melihat keadaan 10 talenta teratas. Pada tingkat kultivasi mereka, bahkan jika mereka melarikan diri, mereka tidak dapat berlari cepat. Menurut kaki mereka, Cheng menghitung bahwa jika ketiga Su Qingya kembali ke divisi setan kota, mereka juga harus ada di sekitar sini. Masih belum ada tanda-tanda mereka, yang berarti itu artinya mereka tidak kembali ke divisi penindasan iblis. Mata Guguk Xiao berbinar, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu. Itu benar. Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum. Dengan basis kultivasi mereka, sulit untuk menghindari kekuatan Master Sekte di daerah ini. Jadi tempat yang paling mungkin bagi mereka untuk pergi adalah Ye Junlin dan base camp mereka. Sekarang, Tuan Bon yang bertanggung jawab di sana. Guguk Xiao tampak serius. Gong Qianqiu segera mengerti apa yang dimaksud Guguk Xiao. Meskipun Master Bon tidak lemah, dia harus menghadapi Ye Junlin. Bahkan Master tingkat Junjun bukanlah lawan. Aku akan pergi sendiri. Sebelum dia selesai berbicara, Gong Qianqiu muncul seperti kilat. Bab 3639, Xiao Feng digunakan lagi. Gong Qianqiu bergerak maju dengan kecepatan tinggi, dan dia memang sedikit panik di dalam hatinya. Kenapa aku mengabaikan Su Qingya dan yang lainnya mencari Ye Junlin? Gong Qianqiu sedang terburu-buru, dan itu adalah Master Bon yang bertanggung jawab atas pencarian di luar base camp Ye Junlin. Meskipun kekuatannya juga sangat kuat, dia tidak bisa menang melawan Master seperti Ye Junlin dan Junjun. Suatu ketika Su Qingya dihadapkan pada Master base camp Ye Junlin. Master tulang sangat sulit untuk dilawan, dan bahkan sangat sulit untuk melarikan diri. Suatu ketika Ye Junlin tahu tentang Sekte Qianqiu dan apa yang telah dia lakukan. Kemudian Zhen Moxi akan tahu, dan Tianxi juga bisa mendapatkan kabar ketika dia kembali ke alam. Ye Junlin tidak buruk, tetapi jika dia bergandengan tangan dengan Tianxi, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Gong Qianqiu ketakutan, bahkan sampai berkeringat dingin. Awalnya, dia tidak perlu terlalu takut. Tetapi sekarang pembuluh darah spiritual dari kerajaan abadi telah dihancurkan. Sekarang Gong Qianqiu ingin melahap energi tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun. Jika Xuanming bisa bergandengan tangan denganku, mungkin aku bisa keluar dari kesulitan. Tetapi jika Xuanming memilih untuk duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau, maka aku akan sangat berbahaya. Gong Qianqiu mengerutkan kening, karena dia merasa bahwa situasi ini sangat mungkin muncul. Pada saat itu,
Tianxi juga akan bergandengan tangan dengan kekuatan legendaris dunia untuk kembali. Hubungan antara para pihak tidak mudah untuk ditangani. Akan buruk jika benar-benar sampai pada titik ini. Gong Qianqiu tanpa sadar mempercepat langkahnya. Hitung dengan cermat kecepatan Su Qingya. Jika yang terakhir memilih untuk langsung pergi ke base camp Ye Junlin, maka sudah terlambat untuk mempercepat. Bahkan jika sudah waktunya untuk memobilisasi orang-orang dari Sekte Qianqiu di dekat base camp Ye Junlin. Dan itu mungkin juga mengejutkan ular, menarik perhatian Ye Junlin dan yang lainnya, dan kemudian mengambil inisiatif untuk menyerang. Sial. Gong Qianqiu sedikit jengkel. Akan sangat bagus jika seseorang di dalam base camp Ye Junlin dapat membantunya. Xiao Feng. Mata Gong Qianqiu berbinar, dan dia tiba-tiba memikirkan orang yang memiliki alat terbaik ini. Secara khusus, Xiao Feng memiliki status yang sangat tinggi di base camp Ye Junlin, dan dia dapat menangani masalah ini secara lebih diam-diam. Untungnya, saya tidak membuang limbah ini pada saat itu. Saya tidak berharap dapat membantu pemimpin ini pada saat yang kritis. Gong Qianqiu memuji kecerdasannya. Gong Qianqiu berhenti dan mengeluarkan alat kontak darurat. Berdengung. Tepat setelah membuka alat komunikasi, informasi yang dikirim oleh Xiao Feng selama periode waktu ini berasal darinya. Seperti, aku merindukanmu Qianqiu. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Kenapa aku tidak bisa menghubungimu lagi? Dan seterusnya. Melihat mual Gong Qianqiu untuk sementara waktu, pemborosan ini masih delusi untuk mendapatkan ini bantuan uskup. Menahan rasa mual, Gong Qianqiu mengirim pesan ke Xiao Feng. Xiao Feng, apa yang kamu lakukan? Aku akhirnya keluar dari bahaya untuk sementara. Kata-kata Gong Qianqiu berubah dari peduli menjadi menjelaskan mengapa dia hanya menghubungi Xiao Feng sampai sekarang. Bahkan ada sedikit urgensi, hilang, dalam nada suaranya. Ternyata memang begitu. Saya katakan jika tidak ada situasi khusus, mengapa Anda tidak menghubungi saya? Xiao Feng dengan cepat membalas pesan itu. Kemudian dia menceritakan kerinduannya. Meskipun Gong Qianqiu sangat cemas dan menjijikkan, dia hanya bisa menggigit peluru dan linglung. Untungnya, setelah interaksi yang manis, Xiao Feng akhirnya bertanya, Qianqiu, apakah kamu baik-baik saja? Itu benar. Gong Qianqiu menyesuaikan nada suaranya lagi dan melanjutkan. Sekarang Su Qingya dan ketiganya bergegas lari ke base camp dan mencoba menjebakku. Kamu cepat dan hentikan mereka. Apa? Xiao Feng benar-benar terkejut. Bukankah mereka dipenjarakan oleh Sekte Qianqiu? Untuk apa mereka menjebakmu? Xiao Feng mau tidak mau bertanya. Meskipun Xiao Feng sangat menyukai Gong Qianqiu, kejadian ini terlalu aneh dan harus membuatnya curiga. Bab 3640, dapat mengembalikan kepolosan. Selama periode waktu ini, selain menghindari pengejaran Sekte Qianqiu, saya sedang menyelidiki pemimpin Sekte Wanita Misterius itu. Mungkin Anda tidak tahu, pemimpin Sekte Wanita itu tahu betul tentang divisi penindasan iblis, terutama saya. Aku bahkan curiga bahwa dia dulunya adalah salah satu teman sekelasku. Jika tidak, bagaimana mungkin merancang begitu banyak sumpah palsu untuk menjebakku? Gong Qianqiu terus menjelaskan. Melihat bahwa Xiao Feng tidak menjawab, dia pasti seorang sedikit bingung. Dia buru-buru melepaskan jurus besarnya. Sebenarnya, aku sudah tahu keberadaan mereka. Jika Sekte Qianqiu benar-benar berhubungan denganku, apakah aku masih bisa membiarkan mereka pergi ke base camp? Abaikan aku, Wu. Gong Qianqiu akhirnya menangis ketika dia mengatakan itu. Sepertinya keluhan, saya tidak mengatakannya karena hubungan di antara kami. Xiao Feng segera melembutkan hatinya dan buru-buru menghibur. Qianqiu, jangan menangis, aku tidak meragukanmu. Xiao Feng memikirkannya dengan hati-hati. Apa yang dikatakan Gong Qianqiu sangat masuk akal. Jika dia benar-benar pemimpin misterius, bukankah lebih baik untuk menangkap Su Qingya dan yang lainnya dan membunuh mereka secara langsung? Maka tidak akan ada masalah di masa depan. Bagaimana mereka bisa lolos? Selain itu,
Guru dan Qinglong telah menganalisisnya, dan pemimpin wanita itu sangat teliti. Bagaimana kesalahan tingkat rendah seperti itu bisa terjadi? Selanjutnya, jika Gong Qianqiu benar-benar seorang pemimpin wanita, mengapa dia harus mengatakan pada dirinya sendiri? Bukankah ini secara langsung mengungkapkan identitasnya dan membangkitkan kecurigaannya? Dan pada saat ini, pemimpin wanita harus berusaha sekuat tenaga untuk memburu Su Qingya dan yang lainnya, dan berusaha menghindari kebocoran sebanyak mungkin. Karena Qianqiu memberitahuku segalanya, maka dia akan baik-baik saja. Xiao Feng mengambil keputusan dan meyakinkan Gong Qianqiu. Jangan khawatir, Qianqiu, aku akan keluar untuk memeriksanya. Begitu mereka berani menjebakmu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Oke. Tapi Xiao Feng, jangan bunuh mereka. Beberapa orang ini mungkin memiliki kesulitan mereka sendiri. Gong Qianqiu berhenti, dan melanjutkan dengan nada tulus. Selama penjelasannya jelas pada saat itu, saya akan dapat mengembalikan kepolosan saya. Ketika Xiao Feng mendengar ini, jejak keraguan terakhir menghilang. Jika Gong Qianqiu benar-benar seorang dewi dan dewi, dia pasti berharap untuk membiarkan dirinya membantu membunuh orang. Bagaimana dia masih bisa memikirkan Su Qingya dan orang lain yang akan menjebaknya? Qianqiu-ku memang wanita yang baik. Xiao Feng berpikir dalam hati. Qianqiu, aku tidak akan membunuh mereka. Aku akan menangkap mereka dan menyerahkannya padamu. Xiao Feng merasa bahwa wanitanya dianiaya, dan sudah waktunya baginya untuk maju. Keduanya dengan santai mengobrol beberapa kata untuk memutuskan kontak. Gong Qianqiu begitu berpuas diri. Dia sudah mencubit Xiao Feng sampai mati. Sengaja memohon untuk Su Qingya dan yang lainnya, tetapi itu akan menginspirasi Xiao Feng untuk mengambil inisiatif untuk menghukum pembuat rumor ini. Saat memecahkan masalah serius orang kepercayaannya, dia masih bisa menghindari kecurigaan Xiao Feng. Membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, Gong Qianqiu masih bergegas ke base camp Ye Junlin secara pribadi, dan pihak Xiao Feng hanyalah jaminan. Berada di sana sendiri untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Gong Qianqiu selalu mengejar tidak ada kekurangan dalam pekerjaannya. Sisi lain, setelah memutuskan kontak, Xiao Feng langsung pergi keluar base camp untuk menunggu. Dan menginstruksikan orang-orang kepercayaannya untuk segera melapor kepadanya ketika mereka melihat orang-orang yang mencurigakan. Xiao Feng bahkan mengambil inisiatif untuk mengambil alih keseluruhan pertahanan base camp hari ini. Tentu saja, perilaku semacam ini tidak menimbulkan kecurigaan dari orang lain. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya pertahanan tiba-tiba berubah. Namun, untuk Xiao Feng, tidak ada kecelakaan yang diperbolehkan. Secara khusus, tidak ada yang diizinkan untuk memfitnah orang yang mereka cintai di depan umum di base camp. Kekuatan Xiao Feng telah meningkat pesat sekarang, dan indera napasnya menjadi semakin sensitif. Dia melepaskan kekuatannya dan menyebar untuk menjelajah dengan keegoisan, mencoba menemukan atmosfer asing yang mendekat. Bersambung.